sangat rawan sekali ketiduran ngantuk. Why guys, belum Bisa? kok nggak bisa ya? Oke, mungkin coba Kak Aya, Kak Alia. Halo Kak Alia. Yuk, Biasanya yuk, tuh yuk semua yuk. Semangat bisa buat bikin catatannya. Siapkan. Oke, oke, kok. oke. Bentar. Soalnya ada pembaruan di ini. Nah, oke. Sudah Kak? Sudah? Nah, itu sudah muncul Kak. Bentar, ada pembaruan itu ya apa? Ada pembaruan isi di PPT saya kirim ulang ya. Oh, ya baik, baik, baik. Ini dikirim ke chat ini bisa nggak? Hmm, ke aku aja kali ya. Coba Kak. Oke. Saya miskin. Why, 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 why? Halo Kak Selamat, sudah dikirim belum? Mohon bersabar ya teman-teman. Oke, wait, wait. Oke, santai aja ya. Karena ini gak mau keburu-buru juga kan. Halo Mas Fauzi. Ya, teman-teman, mohon maaf lagi nih. Oh no. Bentar ya teman-teman, ternyata Mas Fauzi-nya masih connection.
Wait ya guys, wait ya. Karena ini terjadi kegagalan sinyal juga. Oke, mungkin bisa share yang awal aja dulu Mas Wau. Nanti kalau misalnya ada perubahan bisa kirim, coba kirim. Karena masih connection. Oke, langsung bisa dimulai saja Mas Wau mungkin. Oh, ya bentar ya teman-teman. Mas Wau masih mencoba ini untuk masuk lagi. Ini dari tampilan awalnya saja sudah menarik BTW. Level up your skill in writing article. Ada gambar penanya, terus saya pakai kacamata. Iya, kayak gitu. Bentar, sebentar. Di luar dugaan banget nih, guys. Tiba-tiba ada keeroran. Jadi mohon maaf ya. Stay cool, stay cool. Tunggu-tunggu, Mas Fauzinya masih mau OTW join lagi. Oke Kak, langsung saja bisa mulai. Nanti sambil nunggu PPT-nya masuk di WA aku, nanti bakal dirubah lagi gitu. Oke, silahkan Kak Fauzi. Halo Kak Fauzi. Apakah Anda bisa mendengarkan suara saya? Beliau bilang guys, bilang terkendala jaringan. Dia mau login lagi. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Ya Allah, pagi ini kenapa ya? BTW. Wait ya, wait, wait. Oke, sabar ya guys. Mungkin kalian bisa sambil nyemil-nyemil dulu aja, nggak apa-apa dah, nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin juga temannya yang belum join ketika dilihat di room chat, silahkan bisa di miss call dulu biar bisa masuk gitu. Hai guys, sudah mulai nih kegiatannya, yuk. Dan aku hanya masih bilang sabar dulu ya teman-teman. Tetap stay di sini karena insya Allah banyak sekali nih nanti yang bakal disampaikan oleh Mas Fau. Aku aja dulu singkat cerita nih ya sebelum beliau bisa masuk. Ketika aku pertama kali ngobrol sama beliau itu nyambung gitu. Apapun yang beliau bicarakan itu banyak sekali manfaatnya. Entah baik dari segi keilmiahan atau sosial gitu. Karena beliau ini aktif juga sih di organisasi atau menjadi volunteer-volunteer yang ada gitu. Jadi
Mohon bersabar, 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 dan bersabar. Oke. Oke, Mas Fau mungkin langsung bisa saja dimulai, Mas Fau. Baik, mohon maaf sebelumnya Tuhan. Apakah bisa mendengar suara saya? Moderator? Bisa, tapi cukup kurang jelas, Mas. Apakah sudah jelas sekarang? Tambahin lagi, tambahin. Kurang cukup jelas. Oke. Coba saya keraskan ya. Udah jelas belum? Oke. Lumayan. Oke. Gimana teman-teman audiens? Nah, ini beliau udah keluar, guys. Oke, mohon Oke, maaf Kak. sebelumnya teman-teman ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Fauzi. Oke, tampilan screen-nya kok nggak muncul ya? Tampilan screen. PPT saya kok nggak muncul ya? Bentar, wait, Kak. Ini tadi baru masuk di saya, terus akan di-screen lagi sama tim. Nah, sudah. Oke. Oke. Baik. Belum guys. Hilang lagi, Kak? Oke. Ini sepertinya doanya. Udah muncul nih. Oke, Kak, silakan. Nah, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan mendapatkan hidayah dari Tuhan kita masing-masing. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat artikel itu dan apa itu artikel. Tentunya dalam mengerjakan sesuatu kita harus mengerti definisi dari apa yang kita lakukan. Baik, tema besar kita kali ini adalah level up your skill in writing article. Oke, saya tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Mungkin bisa lanjut saja. Nah, sebelumnya perkenalan saya cukup singkat saja. Jadi saya adalah Sang Fauzi. Saat ini mengambil program Strata 1 di Department of Land Protection di Universitas Jember. Dan saat ini lagi menjalani awal semester 7. Jadi kegiatan saya di luar kuliah ada di Neonis Privat, Neonis Event, Agrofam, Banyuwangi Creative Forum, dan kadang membuat video dan menulis artikel di Warung Science and Technology. Di Neonis Privat itu dan Neonis Event ini adalah fokus ke pendidikan. Walaupun background saya itu pertanian, tapi saya juga suka ke pendidikan. Dan sudah ada aplikasinya di dalam startup yang saya kembangkan itu dengan education di Play Store bisa di-download oleh teman-teman secara gratis. Di situ akan ada panduan pendaftaran tutor maupun pendaftaran siswa. Untuk saat ini masih ada di Jember dan Jogja. Oke, next. Kok hilang lagi ya? Next. Nah, apa sih? Kita perlu tahu dulu apa itu artikel. Jadi menurut Cambridge Dictionary, artikel itu adalah a piece of writing on a particular subject in a newspaper or magazine or on the internet. Jadi biasanya artikel itu adalah tulisan di dalam subjek khusus. Biasanya ada di berita itu di koran, majalah, atau internet. Tapi untuk tahun mulai 2010 sampai terusnya ya, banyak yang di internet. Kemudian selain dari Cambridge, definisi juga diartikan oleh Rollin Wortley. Jadi artikel itu adalah sebagai karangan
dan fakta dengan maksud mendidik, menghibur ataupun meyakinkan para pembaca. Tapi untuk saya fokusnya adalah artikel yang menurut saya itu mendidik. Jadi kalau untuk membuat artikel yang sifatnya menghibur, saya belum pernah mencoba. Dan saya mengambil kesimpulan dari dua definisi tersebut bahwa karya tulis itu digunakan untuk menyampaikan gagasan atau memberikan informasi dengan maksud tertentu. Jadi ya terserah maksudnya kita apa, gitu. Baik itu mendidik maupun meyakinkan pembaca untuk mengikuti apa yang kita tuliskan. Dan itu bersifat persuasif. Oke, next. Nah, tipe-tipe artikel itu ada berapa sih? Artikel itu tipenya ada 5. Yang pertama itu tipe deskripsi, artinya ini menjelaskan suatu objek atau peristiwa secara jelas. Nah, contohnya deskripsi itu seperti apa? Misalkan teman-teman mendeskripsikan secara jelas candi Prambanan, baik dari segi relief, bentuk maupun letak. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian narasi. Narasi itu dari bahasanya dari bahasanya aja sudah narasi ya. Artinya itu kejadian atau peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Misalkan teman-teman menceritakan bagaimana sih perjalanan Obama dari belum menjadi presiden menjadi presiden. Itu adalah salah contoh artikel yang bersifat narasi. Kemudian eksposisi, ini artikelnya memberikan penjelasan mengenai topik atau produk. Biasanya sih banyaknya itu produk. Kalau yang eksposisi, kemudian di eksposisi ini biasanya banyak diterangkan step by step. Jadi cukup jelas secara konsep. Oke, next. Kemudian argumentasi. Nah, artikel argumentasi ini adalah bersifat argumen. Mengkritisi sebuah fakta atau kebenaran agar terbukti kebenarannya. Dan sayangnya, artikel-artikel itu banyak yang argumentasinya itu salah. Terutama di masa-masa pandemi ini, COVID-19. Dan biasanya menjelang masa-masa pemilihan presiden, pemilihan bupati itu punya banyak artikel yang punya argumentasi, tapi biasanya datanya ngawur. Kemudian yang kelima adalah persuasi. Persuasi ini istilah mudahnya adalah mengajak pembaca agar mengikuti apa yang kita tuliskan. Jadi misalkan kita menulis pentingnya rehabilitasi untuk menanggulangi bencana lingkungan. Di situ bersifat mengajak. Nah, mengajak itu biasanya diikuti oleh kata mari, terus marilah, ayolah, kayak gitu. Pokoknya itu bersifat mengajak. Gitu. Dan data tersebut itu diambil dari halosim.com. Oke, next. Nah, macam-macam gaya bahasa dalam penulisan artikel itu ada 4. Ada penegasan, perbandingan, pertentangan, dan sindiran. Nah, kebanyakan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu emang sindiran. Oke, next kita akan bahas itu apa. Nah, gaya bahasa penegasan itu artinya digunakan untuk mempertegas objek yang kita bicarakan agar di pembaca itu terkesan menarik. Contohnya, anak itu lari cepat bagai kilat. Padahal semua orang tahu anak itu lari cepat aja udah cukup gitu loh. Gak usah ditambah oleh bagai kilat. Nah, itu adalah salah satu trik penggunaan gaya bahasa untuk menggait pembaca ini semakin tertarik dengan tulisan kita gitu. Dan majas tersebut adalah hiperbola atau pelebihan. Dan gaya bahasa ini sebenarnya kita udah melajari semua ya di waktu SMP gitu. Kemudian yang kedua adalah gaya bahasa perbandingan. Hal ini digunakan untuk membandingkan suatu objek, benda mati, seakan-akan benda hidup gitu. Contohnya itu angin malam setelah melarang itu keluar. Nah, angin kan nggak bisa melarang seseorang. Yang bisa melarang itu kan
eh, orang. Yang bisa melarang itu adalah orang atau person. Jadi ya, ini adalah salah satu contoh penulisan dengan gaya bahasa perbandingan menggunakan majas personifikasi. Oke, next. Next. Oke, next. Apakah bisa mendengar? Next. Oke, Kak Fau sambil itu mikrofonnya tolong dideketin lagi ya, biar cukup jelas lagi. Oke. Eh, manfaatnya sebelumnya back sebelumnya. Nah, manfaatnya apa sih menulis artikel itu bagi penulis sendiri itu bisa mengembangkan imajinasi. Bagaimana kata Einstein bahwa imagination is more powerful than knowledge. Jadi imajinasi itu lebih power atau lebih kuat daripada ilmu. Kenapa? Dengan imajinasi itu ilmu dapat berkembang gitu. Kemudian mengembangkan kreativitas, mengembangkan sifat kritis, menyalurkan hobi. Ini bagi orang tertentu menyalurkan hobi itu karena dia biasanya udah tahu uh, biasanya udah tahu manfaat dari apa yang ia tulis. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang terakhir adalah mendapatkan income jika beruntung dan konsisten. Bagi pembaca sendiri itu dapat mendapatkan informasi baru yang dia cari. Terutama untuk kita ya, kaum mahasiswa pasti hobinya itu mencari informasi baru terkait artikel. Kemudian menumbuhkan sifat penasaran atau curiosity. Kenapa? Dalam beberapa tulisan biasanya ada sesuatu hal yang tidak dijelaskan di situ secara terang, secara menyeluruh gitu ya, atau komprehensif. Jadi kita tertarik atau penasaran untuk mencari di lain referensi. Kemudian mengurangi stres. Kok bisa mengurangi stres? Bukannya orang stres itu membaca malah tambah stres ya. Tapi studi di Inggris itu 67% kesetresan berkurang ketika mereka membaca. Kemudian dapat meningkatkan kualitas memori. Nah, menurut PhD ini adalah director di Hanskin Laboratory di Amerika Serikat. Kemudian meningkatkan empati. Ini adalah studi dari New York University. Next. Nah, menurut saya ini adalah cara yang saya gunakan. Entah nanti menurut teman-teman benar atau tidak, ya ini adalah bersifat bersifat dari diri sendiri, bagaimana enaknya. Nah, menurut saya menemukan ide itu untuk menulis dapat kita tempuh dengan reading tentunya. Sayangnya kemampuan baca di Indonesia itu masih rendah. Berdasarkan skor PISA, Indonesia itu masih nomor 70 dari 78 negara atau berapa gitu ya di bidang reading. Dan begitu dengan sains dan matematik. Oke, yang kedua adalah watching atau menonton. Dengan menonton biasanya di kayak on the spot dan sebagainya itu kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kemudian kita memikirkan hal tersebut. Bagaimana kalau solusinya ini begitu? Kita pikirkan seperti itu. Nah, itu juga dapat memunculkan ide-ide baru begitu teman. Dan nonton ini juga salah satu hal yang asik ya menurut saya. Selain membaca. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ini adalah hal yang sangat penting karena kita mengumpulkan berbagai argumen dari teman-teman kita dan kita kemudian di-matchkan dengan tujuan kita ini apa. Nah, di situ biasanya akan ada ide yang cemerlang. Saya pernah itu ada ide dengan teman saya, tapi masalah riset dengan teman saya fisika, kemudian biologi dan agroteknologi. Dan itu belum ada sebelumnya penelitian tersebut di bidang science and engineering. Kemudian imajinasi. Nah, imajinasi ini adalah hal-hal yang sangat penting dan saya ini sangat suka sekali karena imajinasi ini ya menurut saya ini menarik. Ya
ini kita bisa kayak merangkai-rangkai kalau ini di ditaruh di sini kemungkinan bagaimana ya, bisa atau enggak ya, kayak gitu loh, imajinasi itu. Nah itu menurut saya adalah menarik. Kita bisa berimajinasi lebih luas tuh biasanya dengan referensi kebiasaan membaca yang kita peroleh. Oke, next. Nah ini contoh beberapa artikel saya yang diterbitkan di Quant Technology. Ada yang judulnya cara cepat deteksi GMO. GMO itu adalah bidangnya itu bioteknologi ya, bioteknologi. Jadi saya juga mempelajari bioteknologi di jurusan pertanian. Kemudian tanaman juga butuh klinik. Nah ini kan ternyata tanaman itu juga butuh klinik teman-teman. Sayangnya di Indonesia belum terlalu istilahnya masyarakat kita ini belum terlalu familiar. Kalau di UK, US itu klinik tanaman itu maju sekali di sana. Oke. Nah ini di bisnis.com juga saya pernah nulis tentang pendidikan. Sudah dibaca oleh 5.928 orang kayaknya. Oke, next. Nah, tips menurut saya untuk menulis artikel yang menarik itu ada beberapa hal. Tapi ini menurut point of view saya. Jadi yang pertama adalah mempelajari kaidah artikel. Jadi kita harus tahu bagaimana sih kaidah artikel yang baik itu. Kemudian bagaimana skemanya di awal, di tengah, di akhir bagaimana. Kemudian perbanyak membaca artikel orang lain. Nah, hal yang cukup mudah kita lakukan adalah ya ini, mempelajari artikel orang lain terlebih dahulu, kemudian kita analisis bagaimana sih skema orang ini menulis kayak gitu. Kemudian bertanya pada orang yang pernah membuatnya. Ini adalah salah satu hal juga yang sangat penting, menanyakan kepada seorang yang sudah membuatnya. Karena kita bisa langsung tahu dari pengalaman dia. Kemudian buatlah tema yang hangat di masyarakat. Artinya ya yang sedang dibahas oleh masyarakat itu akan lebih mendapatkan istilahnya mendapatkan membaca lebih banyak lagi karena hal itu masih hangat di masyarakat dan sedang diperbincangkan. Kemudian buatlah judul yang unik bagi orang umum. Judul ini adalah hal yang sangat penting, makanya di beberapa YouTube ya, mereka itu untuk menggait pembaca viewer itu mereka kadang-kadang thumbnail dan isinya itu berbeda. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh ya. Seperti itu saya nggak melakukan seperti itu. Kemudian buatlah judul yang sudah memulai belajar menulis. Nah, hal yang paling mudah adalah memulai. Entah itu nanti berhasil atau tidak, don't worry. Jadi memulai itu adalah hal yang sangat penting. Dengan memulai ini kita bisa menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi advance. Kemudian yang poin ketujuh, belajar modifikasi artikel yang sudah ada. Kok bisa? Ya bisa. Misalkan penggunaan, ada artikel menyebutkan bahwa penggunaan jahe merah dapat mengatasi COVID. Nah, teman-teman di situ misalkan menemukan ya di bacaan tersebut bahwa jahe merah ini mengandung ini, hal-hal ini, kemudian teman-teman tambahkan apa gitu. Misalkan jahe merah dan apa yang itu kandungannya sama. Nah, itu kan juga bisa dibuat tulisan yang sama dengan artikel yang udah ada tersebut, kayak gitu. Kemudian konsisten dalam menulis. Nah, konsisten ini adalah hal yang paling sulit. Ada beberapa orang triknya itu setiap hari dia harus menulis 500 kata, kayak dokter itu, dia adalah disabilitas di University of Manchester. Nah, dia konsistennya begitu. Oke, next. Nah, etika penulisan artikel itu yang pertama adalah menghormati copyright dengan mencantumkan sumber. Sebagai mahasiswa tentunya kita udah diajari, walaupun nggak diajari ya berusaha untuk mencari sendiri tentang copyright ini. Kemudian tulisan tidak mengada-ngada fakta yang ada. Sayangnya berita-berita itu banyak yang
tidak sesuai dengan fakta. Video juga banyak yang tidak sesuai dengan fakta hanya untuk mencari ya itulah keuntungan sampingan. Kemudian menggunakan bahasa yang baik artinya ya lebih baik itu bukan bahasa-bahasa yang sifatnya kasar ya itu. Kemudian yang keempat itu tidak berisi provokasi terhadap seorang atau instansi tertentu. Karena ya kan ada undang-undang ITE ya. Kalau undang-undang ITE itu kita melanggar ya kalau dilaporkan ya bisa masuk penjara. Oke, yang terakhir itu cara menghindari plagiarisme. Kita dapat mencantumkan sumber atau citasi. Kan sekarang lagi marak-maraknya ya ujian kita hasil UTS, UAS itu di istilahnya di scan dengan aplikasi plagiarisme. Kemudian menggunakan parafrase terhadap kata yang kita citasi. Misalkan bagaimana sih telur itu bulat menurut X, maka kita dapat mencitasinya dengan sesuatu hal yang bulat. Itu salah satunya adalah telur dengan ciri-ciri begini. Jadi seperti itu kita kembangkan tidak sama persis dengan apa yang kita citasi. Yang ketiga adalah mengubah struktur kalimat, tetapi maksudnya sama. Ya seperti itu tadi yang saya jelaskan bahwa merubah struktur kalimat biasanya dari apa yang dibicarakan itu sedikit, tapi kita kembangkan itu sudah termasuk mengubah struktur kalimat dan itu bisa lolos dari plagiarisme. Oke, next. Nah, salah satu manfaat dari menulis itu ya kita bisa dapat jaringan, kita bisa ke luar daerah, ya kemana-mana jika kita konsisten itu. Oke, next. Salah satu menurut saya di Jepang, terutama anak IPB. Oke, next. Baik, yang terakhir dari saya bahwa satu peluru itu dapat menembus satu kepala, tapi satu artikel itu dapat menembus jutaan kepala. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, singkat, padat, jelas, dan mantap. Oke. Halo teman-teman yang mau bertanya silahkan, karena sekarang kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung saja nulis di room chat, atau kalau nanti masih ada waktu, akan aku suruh kalian buka open mikrofon, ya gitu. Ntar Kak, ada yang pesan yang masuk Kak? Oke, ini dari Kak Sora Maria dari LC Unpad. Jadi gini Kak pertanyaannya. Seperti yang bisa kita lihat sendiri, banyak media khususnya di Indonesia yang menyajikan judul artikel yang di clickbait. Padahal kan itu bisa menimbulkan provokasi. Saya mau nanya, gimana pendapat Kakak tentang media yang menyajikan judul artikel berita yang clickbait, dan seberapa penting sih judul untuk artikel itu sendiri? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada pertanyaannya. Dari Sora. Jadi kalau menurut saya, emang sekarang lagi marak-maraknya ya clickbait itu. Isi daripada apa yang ditampilkan itu tidak sama. Jadi, terutama di YouTube, di thumbnail gitu, untuk menarik viewer untuk mendapatkan keuntungan sampingan. Itu menurut saya adalah hal yang tidak menarik. Dan clickbait itu ya tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya gitu loh menurut saya. Karena kita kalau menurut saya sebaiknya emang harus menampilkan sesuatu yang ada berdasarkan dengan isinya gitu. Dan sayangnya emang di Indonesia ini banyak sekali, terutama yang youtuber sampah. Itu kesel banget sama youtuber sampah dan nggak pernah mengikuti mereka. Ya kurang sesuai aja. Mungkin akan ada hal tersebut yang melarang akan ada peraturan tuh yang melarang hal-hal tersebut jika gitu.
seberapa jauh kita itu sangat penting. Menurut saya judul itu adalah penggait utama untuk pembaca itu tertarik dengan tulisan kita gitu. Jadi judul itu kalau menurut saya memang harus unik, menarik, atau kita bisa menggunakan singkatan-singkatan biasanya. Kayak saya pernah menggunakan judul itu singkatan dari formula Padamba. Jadi Padamba itu adalah pandan dan mimba kayak gitu. Jadi kan orang-orang kayak nggak familiar gitu ya, apa sih Padamba itu? Padahal ya isinya itu pandan dan daun mimba. Tapi kan itu hal yang benar kan, tidak berbohong dengan sesuai isi. Maksudnya singkatannya itu di bacaan itu nanti dijelaskan Padamba itu ini gitu loh. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara saya menulis itu kayak gitu. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada feedback? Silakan. Apakah ada feedback dari Kak siapa tadi? Sora? Kak Sora? Oke, mungkin dirasa sudah cukup deh Kak, karena ini banyak sekali pertanyaan yang harus segera dijawab. Seperti itu. Oke. Teman-teman yang mau bertanya silakan saja gitu ya. Jadi langsung kita jawab. Mumpung waktunya masih ada nih. Lanjut Kak ke Farhan dari LC Unut. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mempublikasikan artikel? Maaf nih, belum pernah. WK. Apakah harus mendaftar atau terima kasih? Cara mempublikasikan artikel itu kita bisa cari-cari di internet. Nah, artikel itu ada dua, ada artikel ilmiah yang biasanya itu ada jurnal, proceeding, maupun review. Kemudian yang kedua ada artikel biasa, ya artikel berita atau semi scientific, semi science. Itu bisa kita publish di Halo Mas Fau, gimana beliau? Wait ya guys, wait. Oh tidak, sepertinya beliau lagi terkendala sinyal lagi nih teman-teman. Sabar. Oke, mohon tunggu dulu ya. Wow, banyak sekali pertanyaannya. Nah, oh ya teman-teman, itu PPT-nya bisa diakses ya, sudah dikirimkan di room chat, kalian bisa lihat. Sambil nunggu Mas Faunya hadir kembali. Oke. Sama-sama. Tapi setelah mendapatkan materi, tolong jangan keluar terlebih dahulu, tolong. Karena kan sesi training, ini masih sesi tanya jawab nih, seputar pertanyaan. Ya, sahabat, mohon bersabar, ini sedang ujian. Mana Mas Fau? Oke, jadi sambil menunggu Mas Fau nih, aku mau sharing-sharing terlebih dahulu terkait pabrik IAS selama kurun waktu mulai dari bulan apa ya? Kalau nggak salah, April ya, April, Mei, Juni, Juli, wow, sudah 4 kali nih kurang lebih dari tim pabrik IAS itu. Aku sangat mengapresiasi sekali pada tim pabrik IAS ya dari masing-masing LC UNED, sorry guys, sorry. Masing-masing LC yang ada di Indonesia, ya kan, 11 LC gitu. Kalian itu sangat antusiasmenya sangat tinggi gitu. Bisa menulis artikel, kemudian dikirim ke tim pabrik IAS, kemudian kita revisi. Udah masuk lagi. Nanti aku ceritain lagi dah kalau ada waktu. Oke, silakan Mas Fau.
Halo Mas Wau, gimana? Terkejut aku. Ya, halo. Gimana? Oh, bisa Apakah lanjut? ada feedback ya yang tadi? Yang tadi. Yang terakhir gimana ya, Kak? Itu tiba-tiba Anda hilang. Yang terakhir tadi apa ya? Gue lupa. Kayak cara mempublikasikan artikel. Ya tadi kayak lihat di internet gitu kan cara-caranya. Selain itu Kak Nah, mungkin. caranya sendiri itu kita bisa ya. Nah, selain itu kita juga bisa daftar di berbagai media online yang itu biasanya mempublikasikan artikel gitu. Kayak aku tadi itu daftar di wastek.com kayak gitu. Atau bisa di bisnis.com mengajukan artikel kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu ya. Jadi kita harus benar-benar cari di internet atau kalau enggak langsung tanya pada yang ahlinya gitu ya. Oke Hmm. deh Kak, Oke, oke. mungkin cukupkan itu. Ini nih dari siapa lagi nih Kak? Lanjut ya Kak. Dari Oke. Lilis Nur F dari LCUB nih dia. Bagaimana cara mempublish tulisan kita Kak? Setahu saya beberapa platform dan lembaga ada seleksi yang cukup ketat. Apakah ada saran lembaga atau publisher yang seleksinya sedikit mudah atau tips agar tulisan kita lolos seleksi? Terima kasih. Thanks in Nah, advance. kalau menurut saya yang paling mudah itu ya di warstek.com. Walaupun itu ada seleksinya gitu loh. Maksudnya kita udah menulis ya. Nanti sama pihak warstek ini di review oleh mereka. Kemudian kita suruh memperbaiki. Setelah tulisan kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warstek, maka itu akan dipublikasi oleh warstek. Kayak gitu. Itu yang menurut saya paling mudah. Yang paling sulit di Kompas menurut saya. Benar sekali itu. Iya. Oh. Kalau di Kompas emang fee-nya besar ya, jadi ya wajar. Anak-anak Tapi jurnalis gitu loh. tapi Anda sepertinya sudah pernah lolos di situ ya, Kak? Belum banyak. Banyak tapi sudah pernah. Oke. Sudah. Mungkin itu jawaban dari Kak Fau. Ya, Cukupkan ya. di Wastek itu asik. Oke. Lanjut Kak. Masih banyak nih deretan pertanyaan dari teman-teman. Oke, Dari oke. apa aku panggilnya nih? Bro Nur Hakim. Ya, dia dari ISLC UMY. Pertanyaannya, bagaimana cara menemukan topik artikel yang menarik? Dan bagaimana cara menemukan pangsa pasar dari tulisan kita? Wow, pertanyaannya sangat luar biasa. Silakan Nah, Kak, itu selamat. sudah saya kasih tahu di sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu udah aku cantumkan di Slide. di PPT aku tadi itu loh. Mm-mm. Nah, kita caranya menarik itu ya harus mengikuti sesuatu yang lagi dibincangkan oleh masyarakat kalau bisa tahu, atau masyarakat itu belum tahu dan itu unik untuk kita angkat gitu. Nah, itu adalah salah satu trik agar tulisan kita itu menarik. Kemudian juga membaca, kemudian menonton, diskusi. Itu tadi 4 poin yang menurut saya cara-cara menemukan ide itu loh. Iya. Jadi ada reading, watching, discussion, kemudian imagination. Jadi seperti Oke. itu. Terima kasih Kak Fau atas jawabannya. Lanjut Kak, saya sangat semangat sekali untuk membacakannya. Dari Kak Asmi, LCUGF. Nah, sebelumnya terima kasih atas materinya Kak. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan saya, ada tips nggak Kak agar bahasa yang kita pakai itu bisa tepat sasaran? Nah, apakah saat menulis harus pakai kata-kata yang ilmiah banget kayak gitu? Monggo Kak, Fau. Halo Mas Fau. Oh my God. Halo Kak. Ya, hilang lagi. Oh. Ya. Sebentar ya teman-teman. Seperti dia yang hilang-hilangan ya. Oke, aku mau lanjut cerita lagi ya guys. Buat pencairin suasana. Karena menunggu itu nggak enak ya.
kebiasaan ditunggu daripada menunggu. Ya, jadi tadi dari mana ya? Pabrik IAS itu tiap bulannya emang harus setor satu artikel saja yang wajib masing-masing LC kirimkan ke tim. Jadi setelah kita revisi nih, terus kita juga lihat tingkat plagiarismenya seperti apa. Ada loh ketentuan-ketentuannya kayak gitu. 35 atau 20, katakanlah 20 itu standar aman gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah aman nih dirasa plagiarisme tidak terlalu tinggi ya kan, harus kita rubah-rubah lagi sampai 10% lah katakanlah gitu. Baru kita kirim ke media online yang ada. Cuman ya ini tadi emang kesulitannya sih di media online. Kita itu harus benar-benar itu loh guys, kayak nyocokin terlebih dahulu spesifikasi yang diinginkan dari tim kreator atau editor media online tersebut gitu. Seperti tadi yang kayak Kompasiana mungkin ya itu emang rada sulit masuk di sana gitu. Jadi kita masih cari teman-teman media online yang sekiranya bisalah kita masukin dari artikel-artikel masing-masing LC kayak gitu. Jadi public IAS itu kerjanya kayak gitu aja guys. Cuman banyak sekali harus direvisi gitu. Nah jadi teman-teman yang mungkin tadi ada yang belum sama sekali menulis artikel, bisa banget ya kayak berlatih, kemudian nanti bisa kalian kirim ke kode STD mungkin, nanti biar mereka cek, terus sekiranya kayak cocok yang untuk dimasukin di public IAS, maka mereka akan mengirimkannya ke public IAS. Seperti itu. Bentar ya, mana Kak Fau? Kendala sinyal sepertinya beliau. Jadi terus semangat ya teman-teman yang untuk membuat artikelnya atau karya tulis lainnya. White. Wow, mana Kak Fau? Nah, kayaknya udah masuk nih. Halo Kak, lanjut Kak. Ya, halo. Lanjut. Lanjut. Salam dari mana? Semangat ya Kak, meskipun terkendala sinyal, tetap semangat. Ayo Kak, kita kebut lagi. Okay. Ini dari Kakak Asmi tadi LCUGM. Aku ulangi lagi ya. Jadi pertanyaannya tuh, ada tips nggak agar bahasa yang kita pakai itu bisa tepat sasaran? Apakah saat menulis harus pakai kata-kata yang ilmiah banget? Seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa sih ya? Lupa. Asmi. Iya, dari Asmi. Jadi, bagaimana cara kita memilih bahasa yang sesuai dengan apa yang kita maksud ya? Yang pertama ya perbanyak vocabulary atau perbendaharaan kata. Jadi kan bahasa-bahasa di artikel itu banyak yang mungkin kita tidak tahu. Nah, apakah harus ilmiah banget? Itu ya tergantung dari apa yang kita tulis atau sasaran kita. Misalkan sasaran kita adalah masyarakat umum. Ya tidak usah ilmiah banget. Kalau bisa ya malah yang sekiranya orang ini tahu semuanya. Soalnya kayak basic itu kan nggak semua orang tahu ya. Itu anak-anak muda kan yang tahu. Jadi kalau tulisan kita emang ditujukan untuk anak-anak muda ya dibuat seperti itu ya menarik. Kalau umum orang-orang yang mungkin literasinya tidak bagus apa yang kita bayangkan, ya sebaiknya menggunakan kata-kata substansi yang sifatnya umum yang banyak diketahui oleh orang. Tapi kalau tujuannya adalah student atau mahasiswa, itu ilmiah sangat cocok sekali karena itu adalah ilmiah itu fondasi untuk kita tentunya khususnya bagi kita mahasiswa gitu. Kalau udah terbiasa ilmiah kan kita terhindar dari hal-hal yang ngawur kayak gitu. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaan, atas jawabannya gitu. Oke. Lanjut Kak, masih ada kurang lebih 1 menit. Oh my god. Oke, silakan. Dari Irma. Irma ini LC mana ini tadi? Bentar.
Untuk yang tadi apakah ada feedback ya? Ada atau enggak? Dari Asmi. Ya dari Azmi. Mungkin langsung dicukupkan aja deh, Kak. Oke, silakan tanya saya langsung Oke. aja kalau misal kurang. Bisa nge-DM Kak Fau. Tadi aku tulis kok IG-nya. Jadi dari Irma nih, Kak. Langsung saja ya, Kak. Oke. Untuk mendapatkan lebih banyak reader atau viewer atau di platform seperti Medium, Kompasiana, dan lainnya, cara mengatasi hal teknis seperti viewers banyak tapi rasio baca sangat rendah. Nah, misal dari 100 viewers yang baca artikelnya hanya 30, bagaimana menyikapinya? Itu. Nah, untuk hal tersebut maka gunakan pendahuluan yang menarik gitu. Selain judul yang menarik, kalau pendahuluannya menarik itu biasanya pembaca itu kepo, langsung scroll ke bawah terus gitu. Kalau menurut saya begitu. Selain daripada judul yang menarik, juga pendahuluan ini sangat penting gitu. Biasanya kan yang adain UMY itu bantuan sama UMY kan anak SD itu kan dari SD di departemen SD-nya UMY. Halo, mohon maaf untuk di nonaktifkan. Lanjut Kak, silakan. Udah itu tadi, apakah ada feedback dari penanya? Yang saya jelaskan tadi itu. Bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa Kak, bisa Kak. Nah, dari yang penanya tadi itu ada feedback atau enggak dari apa yang saya jelaskan tadi? Oh, sudah Kak katanya, Oh, sudah. baik, oke, sama-sama. Sudah. Wah, dilihat-lihat banyak sekali pertanyaannya Kak. Teman-teman yang masih kepo-kepo bisa langsung saja ke DM Mas Fauzi gitu ya. Apakah emailnya akun Instagramnya tadi udah aku tulis kok, Fauzi Maliki berapa Kak? 99. 9 gitu. Ini masih banyak sekali pertanyaannya. Ya. Atau ke WA juga bisa, silakan. Ya, WA. Nanti bisa minta aku atau langsung nge-DM aja wes kayak gitu. Nah, teman-teman, mohon maaf karena pertanyaan ini banyak sekali. Terima kasih ya karena antusiasme kalian gitu. Tetapi berhubung waktunya ini sangat mepet ya. Jadi langsung saja kita akan memasuki sesi trainingnya gitu. Oke, Kak Fau. Bentar nih, aku mau membacakan terlebih dahulu kayak apa sih teknisi selama proses trainingnya. Jadi teman-teman diharapkan tadi sudah kayak buat jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi di sana ya. Terus habis ini Kak Fau akan memberikan tema di mana di Public IAS itu ada 2 tema sebenarnya sama tema khusus. Nah, kali ini kalian akan diberikan tema wajib dari Kak Fau. Nah, dari tema nanti kalian langsung bikin kayak 1 paragraf saja, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya, 1 paragraf. Dan kemudian Kak Fau ini akan memberikan feedback langsung terhadap tulisan kalian. Jadi setelah kurang lebih selama 10 menit sampai 15 menit ya yang aku berikan untuk kalian. Saja kalian kirim di room chat. Nanti langsung dikasih feedback. Oke Kak, silahkan. Temanya apa sih Kak untuk saat ini? Nah, mungkin kan kita dari IIEF ya, organisasi pertanian. Nah, mungkin ya temanya inovasi pertanian untuk menghadapi COVID-19. Itu aja sih. Oke. Coba Kak ulangi Kak, mungkin teman-teman ada yang belum bisa dengar nih. Baik, mungkin temanya cukup inovasi pertanian untuk menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Itu aja, sekitar itu. Oke. Jadi inovasi yang mungkin terbesit dari teman-teman kalian semua gitu ya. Mungkin baik dari pangan juga bisa, pertanian, nanti mau bikin apa kayak gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Mulai dari sekarang kalian bisa membuat 1 paragraf saja terkait tema yang telah diberikan. Bisa cari referensi juga. Lumayan kan 15 menit. Oke, silakan. Saya akan cek.
referensi. Oh ya, halo, Kak Fau. Halo. Ya, halo. Daripada kita nunggu lama juga ya kan Kak, terus kita diam-diam aja, mending sambil kita bahas pertanyaan yang masuk gimana Kak? Oh, Jadi, oke, bisa jadi. jadi Oke, mereka silakan. bisa ngerjain sambil dengerin kita, kan lumayan ya kan? Oke Tapi Kak. konsentrasinya terganggu atau enggak ya? Kalau sambil kita ngomong, dia mengerjakan. Oh iya, aku mau tanya dulu sih sama teman-teman. Mungkin nanti HP-nya bisa, jangan dimatiin. Cuman kayak speakernya tuh bisa di-lowin aja gitu. Gimana teman-teman? Setuju nggak kalau kita sabi nih sama ngejawabin satu persatu pertanyaannya telah masuk? Materinya tadi tuh ada di web. Apa di link? Baik. Iya, paragrafnya dikirim di sini ya teman-teman. Kayak gitu. Bentar Kak. Gimana Kak? Oke. Kita jawab satu persatu ya. Mohon maaf nih kalau ada yang nggak bisa kayak nggak bisa fokus dengerin sambil nulis, tapi kalian bisa speakernya dikecilin aja kayak gitu. Oke, Sayang silakan disebutkan. Bentar. Jadi mana nih yang benar? Dari Nabilatus Undip, Kak mau bertanya, apakah ada kaidah penulisan artikel yang baik dan benar? Ini tadi sudah dijelaskan ya sepertinya. Atau cara Ya, penulisannya, ada di PPT. atau cara penulisannya dari pembukaan sampai bagian penutup artikel. Maksudnya apa yang harus kita tulis pertama dalam artikel sampai bagian penutup artikel? Maaf Kak, memang belum pernah menulis. Oh, ya, Kemudian bisa itu ada di PPT. PPT tadi. Itu ada pendahuluan, judul artikel, kemudian pendahuluan atau introduction, kemudian ada isi, dan ada penutup. Nah, yang paling penting itu ya sebenarnya isi dan judul. Selain daripada, ya semuanya penting sih, kalau menurut saya semuanya penting. Tapi yang lebih ditekankan untuk menggait pembaca itu adalah isi dan judul. Dan judul sama isi ini harus match, gitu, harus cocok. Jadi jangan clickbait kayak youtuber sekarang. Kalau bisa gitu. Iya benar. Benar Kemudian ya sekali. selain itu di pendahuluan kalau bisa ya dibuat menarik mungkin gitu ya. Misalkan dilansir dari bbc.com dan seterusnya kayak gitu. Jadi data-data yang menarik kemudian sekiranya perlu dimuat itu dicantumin di pendahuluan itu sangat bagus sekali untuk untuk meningkatkan curiosity dari pembaca biar pembaca itu membaca lanjut gitu. Dia Atau semakin kepo. Seperti judul saya tadi itu tanaman juga butuh klinik gitu. Kan selama ini orang nggak familiar ya dengan hal itu. Jadi ya kemungkinan mereka banyak yang kepo gitu. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya gitu. Oke. Benar. Isi sama judul harus sama, harus nyambung. Kalau nggak nyambung ya mau bagaimana ini? Nanti penonton kecewa, baca judulnya bagus, tahunya isinya kayak gitu. Jadi jangan hanya digunakan untuk menggait keuntungan secara finansial ya. Ya kalau bisa ya sesuai dengan apa yang kita beli. Iya gitu, benar-benar Kak, benar. Terus ada lagi nih Kak dari Hasanah Nurul, anak Unpad nih. Wow, Pajajaran. Terima kasih Kak atas presentasinya, menarik sekali. Oh, terima kasih. Oh, bukan saya. Nah, seperti yang sudah diberikan tadi,
Untuk mendapat pembaca yang banyak, bisa dengan menulis artikel dengan topik yang sedang hangat. Menurut Kak Fauzi, apakah ada tips lain untuk meningkatkan pembaca artikel kita? Tadi ini sudah dibahas ya Kak, untuk meningkatkan viewers tadi ya? Sudah masuk di situ ya kira-kira? Iya, Jadi, diantaranya itu ada judul, kemudian isi, dan bahasan apa. benar-benar. Diantaranya itu tadi. Lanjut deh Kak, Muhammad Alwi. Apakah menulis jurnal itu bisa dilakukan secara individu tanpa mewakili universitas? In case apabila kita sudah lulus dan kerja. Gimana Kak nih jawabannya Kak Pau? Kalau menurut saya bisa sih. Dengan mencantumkan instansi kerja kita. Itu kan kerjanya kita di perusahaan PT Kelapa Sawit gitu. Itu juga ada yang mengeluarkan jurnal dari situ. Tapi sebaiknya emang ada teman kita, gini loh, jurnal itu sebaiknya nggak individu. Jadi kolaborasi itu di tahun untuk menghadapi tantangan global ini penting sekali kolaborasi. Untuk menghadapi disease solution and survey. Jadi menurut saya sebaiknya tidak individu, walaupun itu bisa. Individu pun bisa sebenarnya. Kalau kita lihat terbitan-terbitan dari Balai Karantina Tanaman dan sebagainya, itu banyak yang individu penulisnya. Tapi menurut saya sebaiknya itu tidak individu. Karena kita kan makhluk sosial, ya sebaiknya kolaborasi. Karena ya kolaborasi itu sebenarnya super team itu is more powerful than Superman. Jadi super team itu ya lebih bagus daripada Superman sendirian kayak gitu. Oke, baik-baik. Ya, menarik sekali bahasan kita pada siang hari ini. Teman-teman yang masih mengerjakan tetap semangat ya. Keluarkan inovasi-inovasi yang ada di benak kalian. Barangkali nanti inovasi yang muncul terus dikasih feedback sama Kak Fau, tiba-tiba kalian ikutin buat lomba LKTI atau kalian publish sendiri di laman web kalian gitu, terus mendapatkan benefit tersendiri kan. Lanjut Kak. Oke, silakan. Dari Hilary LCUGM. Nih, Kak izin bertanya. Di internet banyak sekali artikel berita, namun ternyata berita tersebut merupakan berita hoax. Dan seringkali pembaca ikut percaya akan berita yang dibawakan di artikel tersebut, sehingga memicu penulis artikel lain untuk ikut mengangkat berita tersebut. Nah, sebagai penulis artikel nih, bagaimana sikap Kak Fauzi dalam membedakan mana berita hoax atau fakta? Apakah ada tips, Kak? Terima kasih. Terlebih nih, Kak, mak-mak ini Mama juga sering kena hoax nih. Tolong Kak jelasin. Oke, menarik sekali pertanyaannya, sangat sesuai dengan keadaan hari ini. Terutama isu-isu pandemi ini sangat banyak berita hoax. Nah, bagaimana tipsnya itu berita hoax atau bukan sih? Misalkan berita hoax itu biasanya disebar-sebarkan gitu loh. Ada kayak tulisannya tidak menyebarkan maka Anda akan menyesal kayak gitu. Itu biasanya hoax. Kemudian berita hoax itu coba dicari apa yang ditulis itu referensinya dia apa. Misalkan dia referensinya FAO ya. FAO 2017 menjelaskan bla 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 bla. Nah, kemudian teman-teman cari beneran di FAO itu apa ada yang disebutkan ini sih gitu. Kalau tidak sesuai ya udah itu berarti hoax gitu loh. Artikel itu sudah tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembaca. Salah satunya ya menelusuri referensi itu tadi untuk memastikan itu hoax atau enggak. Dan biasanya hoax itu adalah bahasa-bahasanya itu bersifat persuasif atau mengajak ke lebih ke arah kejelekan kalau menurut saya. Oh, bahaya sekali. Iya. Jadi emang tingkat literasi itu emang penting sekali. Terlebih Indonesia masih nomor 70 ya dari 78 negara tingkat literasi. Oke, jadi begitu. Harus benar-benar kita jeli juga ya untuk melihat
apakah ini benar-benar fakta Ya, atau cuma hoax belaka kayak gitu. ya kan. Hoax itu akan banyak viewer. Apa itu sih yang kita inginkan untuk hidup ini kan enggak tuh. Benar sekali. Hidup sudah banyak hoax-hoax. Ditambah hoax dari wacana-wacana. Semakin banyak hoaxnya. Ya sebaiknya kalau kita menemukan berita hoax, ya lebih baiknya kita membuat artikel yang menentang berita hoax tersebut dengan bukti yang kita Real. berikan. Dapat. Oh, benar-benar. Masuk. Jadi Masuk. ada pertentangan gitu loh buat artikel tersebut itu. Jadi itu menarik juga sih menurut saya. Tapi nih Kak, misalnya dari artikel yang kita tentang, taunya malah kita yang diserang. Nah, gimana tuh reaksi dari Loh, Kak Fauzi misalnya dapat seperti itu? emang kebenaran itu emang sulit. Oke ya, siap. Jadi ya kebenaran itu emang sulit. Jadi ya kita harus mempertahankan itu. Ya walaupun banyak yang mendukung yang hoax, ya biarkan saja. Yang penting kita punya dasar gitu loh. Kita punya dasar ini. Kalau mereka cuma ngomong nggak punya dasar, ya apa isinya gitu loh. Oh iya, benar-benar. Benar sekali. Oke, siap. Oh ya, aku mau notice ke teman-teman, waktunya kurang. Berapa nih? 7 menit lagi. Ayo buruan, segera kirimkan jawaban atau inovasi kalian di room chat. Ini masih sepi banget nih. Serius sekali teman-teman. Terima kasih ya. Oh, Menarik bahasanya, Kak. Oh ya, Kak. kalau anggota-anggota dari IAAS ini apa Iya. itu ya? Dari iyalah ya setelah itu apa dari berbagai program studi atau pokoknya yang berkaitan tentang pertanian kan. Misal peternakan gitu boleh join atau enggak? Oh, gitu pertanyaannya. Oh, apa barangkali Kak Fau ini berniat atau ingin join dengan menjadi member IAS? Kok pertanyaan seperti itu? Ya nggak tahu mungkin. Mungkin, tapi Anda mau lulus nih Kak BTW. Iya, Iya. jadi iya situ sebenarnya kan ini mengenai pertanian. Kebanyakan emang mana pertanian, tapi dari fakultas-fakultas lain itu sebenarnya bisa masuk Kak. Jadi jurusan-jurusan lain Oh, bisa masuk. Fakultas hukum juga bisa masuk. Ini kan pertanian oke, dan ilmu mantap, mantap. terkait kayak gitu. Kayak climate change itu juga sering kali dibahas di IAS ini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk berbagai fakultas bisa join. Oke, Mohon siap. untuk bantuin promo ya Kak, biar nanti banyak yang join IAS dari berbagai universitas atau dari berbagai fakultas seperti itu. Biar lebih Oke. berwarna, colorful-nya lebih kuat. Udah banyak. Masih 11 Kak, kalau bisa sih menyeluruh ya di seluruh Indonesia. Jadi teman kita, keluarga kita semakin besar. Harapannya seperti itu. Amin. Oke. Oke. Masih 5 menit lagi Kak. Apalagi nih Kak yang mau Kakak sampaikan mungkin buat teman-teman kasih semangat atau apa? Ya mungkin kalau belajar nulis terus males kayak tulisannya ngerasa jelek, ya nggak apa-apa, tetap aja nulis dulu. Soalnya ya nggak mungkin baru nulis langsung bagus kan, impossible kayaknya ya. Ya, tapi bisa juga sih sekali nulis langsung bagus, bisa juga tergantung minat dan bakat gitu. Misalnya nih Kak, ada nih anak, katakanlah saya aja dah nggak apa-apa, kayak mut-mutan, mudi banget, mau nulis, waktu lagi semangat-semangatnya mau nulis, baru bisa nulis, dapat setengah nih ya, kita tinggal kemana gitu, moodnya udah turun, jadi kita nggak lagi lanjutin ini, nah kayak gitu seperti apa Kak? Motivasinya harus terlalu dinaikin lagi atau gimana? Atau kita harus selalu mengekor dengan para teman-teman yang rajin menulis biar kita ketularan atau gimana nih Kak? Nah, kumpul sama teman-teman yang suka nulis juga salah satu cara untuk menumbuhkan mood dalam menulis gitu ya. Selain daripada konsistensi. Kalau menurut saya ya kalau tergantung mood
ya emang semua menulis itu biasanya tergantung mood. Benar benar benar. Iya iya emang. Tulis cerita juga harus pakai mood ya kan. Nah ya, Hmm. menurut saya sih begitu. Mungkin untuk eh, lebih mempermudah kebiasaan menulis ya biasa aja nulis-nulis di buku coret-coret atau apa itu ide-ide apa dituliskan sekilas. Eh, Biasanya sih saya begitu kalau diskusi itu. hmm. Jadi harus bawa notes ya Kak. Kemanapun kita waktu berdiskusi atau mungkin kita sekedar refreshing ke pantai kita bawa catatan aja mungkin ada terbesit ide yang masuk langsung kita tulis gitu ya Kak. Nanti kita kembangkan di rumah. Ya, ya nggak harus sih, nggak harus Nggak harus. membawa notes. Kan kita udah punya HP, Oh iya benar benar benar. kita Benar udah benar. punya HP dan dicatat di HP. Aku suka nyatet di HP aja. Oh iya iya iya. Ya benar benar Nggak benar sih. mungkin Cuma kan lepas dari HP. iya benar-benar. Tapi kadang ada yang kayak aku nih ya, kayak terlalu banyak folder di HP, jadi nggak sempat baca, tapi lebih prefer ke buku atau tulisan. Ya nggak apa-apa lah, terserah 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 Ya itu individunya. emang tergantung masing-masing sih. Kalau Benar-benar. kalau menyimpan di HP ya usahakan disendirikan gitu. File tertentu di sini, lain-lain di sini gitu. Pokoknya manajemen file itu emang penting sih menurut saya. Enak enak enak. Benar-benar benar-benar. Ayo teman-teman yang sudah selesai silahkan untuk mengirimkan ya. Gak harus perfect banget kok. Sebisanya nanti akan dikasih feedback atau arahan-arahan dari Kak Fau. Yuk yuk yuk. Mana nih? 2 menit lagi guys. Apa menunggu deadline nih teman-teman ini? Kayak aku aja kebiasaan deadliners. Oke. Nah Kak Oke. ada yang masuk nih. Wow. Wow, gercep Ini, sekali Kak Sonia. Sonia Zahra. ini Uh. langsung di review atau gimana ya? Hmm, kan sampai 48 nih ya Kak. Enaknya gimana nih? Atau menunggu atau Oh, sebentar. Nanti tolong, ditunggu aja dulu ya terus Kak. terahnya dari penyelenggara enaknya bagi Bentar. langsung di Tunggu aja review deh Kak. siap yang oke. Nanti tolong dipilih ya Kak. Aku yang pilih atau Kak Fau sendiri nih yang pilih? Silakan Kak Fau udah mau nge-review atau ngasih feedback yang mana gitu. Tapi sebentar Kak, 1 menit lagi, 1 menit lagi, oke? Atau Teman-teman, karena ayo ini segera. atau karena ini sudah gimana? Atau karena ini sudah ada yang mengirim atau langsung di review sambil menunggu yang lain atau gimana? Gimana nih? 1 menit lagi sih Kak. 1 menit lagi aja dah. Nah ini kan ada biar teman-teman kayak cepet-cepetan berkompetisi Oh, agar banyak sekali ya. direview. Iya. Ayo segera kirim 1 menit lagi. Wow 48. Yuk Kak, yuk. Nih dari 100 berapa nih yang join? Alhamdulillah teman-teman masih stay tune ya. Dari 100 berapa tadi? 120-an masih 101. Harapannya sampai selesai ya biar acaranya ini menjadi berkah tersendiri untuk kita gitu. Sampai doa kalau bisa. Oh, 48. Wait, berapa detik lagi nih kira-kira? Masih berapa yang kirim? Amin. 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Siapa tahu apa dari paragraf kalian langsung direview sama Mas Fauzi. Ada si manis pencegah virus. Oh, terima kasih. Si manis ini siapa ya? Bukan kucing ya jelasnya. Oke. Kak, udah 49 nih, 11:49. Kak. Silakan Kak Fau memilih salah satu paragraf terlebih dahulu untuk Oke. direview gitu. Nah, saya akan ini ya, bahas dari Firdaus. Oke.
Oke, tulisan yang dikirimkan oleh Firdaus ini kan judulnya Si Manis Pencegah Virus. Ya, kalau dari judul bagus ya. Untuk menarik minat pembaca itu Halo Kak Pau. Buat ya di guys. masa Oke, Mas. pandemi ini. Ya, lo. Udah masuk tadi sempat kayak putus-putus Kak. Mohon maaf. Oke. Nah, saya review untuk artikel apa ya, pembukaan artikel Firdaus ini ya, Si Manis Pencegah Virus. Mm. Nah, untuk dari segi pembukaan cukup bagus sih. Kalau di apa dipublikasi di media kayak koran, kayak majalah itu cukup bagus, atau di internet yang sifatnya artikel biasa bukan artikel ilmiah itu cukup bagus sih, lumayan. Ada kata apa ya istilahnya, ada kata persuasifnya itu di terakhir-terakhirnya. Langsung simak artikel berikut, itu juga dapat mengundang apa ya reader atau pembaca itu untuk scroll ke bawah terus. Ya cukup baik sih. Firdaus. Terima kasih. Oke. Ada lagi Kak? Silahkan. Bentar ya teman-teman, Kak Pau masih milih-milih nih kayaknya. Enggak. Lagi Kak, paragraf mana lagi nih yang mau diambil? Judul artikel ilmiah. Jadi ya sudah. Kalau di artikel tulisan dari saudara apa ya teman kita Farhan Akmala Putra ini ya cukup bagus. Kalau artikel ilmiah gitu, dari segi judul. Tapi kan ini kita membahasnya artikel-artikel biasa yang biasa di koran atau di majalah atau di berita internet. Jadi ya judulnya tuh yang singkat-singkat saja gitu. Yang sekiranya pembaca umum itu jika ditujukan untuk umum, sekiranya mereka itu langsung tertarik. Nah, kalau untuk artikel dari si Farhan Akmala Putra ini, ya mungkin lebih baiknya itu ditujukan untuk para akademisi. Untuk artikel dari si Farhan. Kalau judulnya begitu ya. Kalau emang target kita artikel biasa untuk kalangan umum, ya buatlah judul yang seperti ini aja. Artikel Firdaus, Si Manis Pencegah Virus, atau dari Sonia Azhara ini, New Normal, New Opportunity. Walaupun ya kalau orang-orang tua yang pendidikannya kurang, mungkin belum tahu sih New Opportunity itu apa, New Normal. Tapi ini kan udah banyak di media-media TV, ya kemungkinan mereka udah tahu lah apa itu New Normal dan apa itu New Opportunity. Oke. Lanjut Kak. Satu lagi Kak, mungkin Kak. Satu paragraf lagi Kak. Oke. Mungkin saya akan judulnya itu terlalu panjang sih teman-teman. Mungkin untuk tulisan dari teman kita Torik Abdillah itu ada Tembulampot, tanaman buah dalam pot, solusi mengisi waktu yang kosong saat pandemi COVID. Ini mungkin bisa dipublikasi di media semi science, artinya ya artikel yang ada dasaran bagian ilmiahnya gitu. Seperti di Warstek itu adalah media semi science populer gitu. Jadi biasanya ya menggunakan kayak gini singkatan, kemudian ya tidak terlalu panjang gitu.
Jadi cukup cukup baik sih. Gitu. Baik. Tapi Sudah sesuai ya, untuk Kak? untuk kata-katanya masih perlu disusun biar lebih rapi lagi gitu ya. Kayak daripada itu di awal kalimat kan kurang cocok gitu biasanya. Biasanya daripada itu untuk membandingkan sesuatu yang berada di tengah kalimat atau setelah kalimat gitu. Jadi kalau di awal-awal sepertinya kurang pas gitu. Oke, Jadi baik, Kak. susunan bahasa emang harus Sangat penting. diperhatikan juga. Benar. Ya. Benar sekali, benar. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas feedback-nya. Dan teman-teman, mohon maaf ya apabila yang sudah mengirimkan nggak bisa dibahas satu persatu karena berhubung ini waktunya sudah sangat mepet sekali kayak gitu. Ini nanti kalian misalnya ada kayak mau masih bertanya-tanya, silahkan via DM aja ke Kak Fau gitu ya. Karena beliau sangat open-minded banget, terbuka banget untuk teman-teman yang mau mengeksplorasi diri kalian masing-masing. Nah, Oke. kebetulan. Oke, Kak. Jadi gini, teman-teman, berhubung waktunya ini sudah gak bersahabat dengan kita ya, sudah menunjukkan 11.15. Tapi tolong kalian jangan keluar dulu, nanti ada foto ya, karena dokumentasi itu sangat penting, sangat dipentingkan untuk saat ini. Jadi langsung saja saya akan memberikan kesimpulan dari sesi training pada siang hari ini gitu. Jadi kesimpulannya yaitu kalian harus tetap dengan kita menulis artikel atau menulis karya-karya ilmiah yang lainnya atau tulisan lainnya itu dapat mengembangkan imajinasi kita, kreativitas kita atau melatih lagi-lagi soft skill kita gitu ya, atau mungkin untuk mengembangkan sebuah hobi kita gitu. Yang berhobi untuk menulis bisa banget, bahkan bisa diuangkan ya, Kak ya. Benar ya, Kak Pau ya? Ya, benar sekali. Atau Benefitnya tuh bisa sangat. juga hobinya jadi menulis gitu. Yang Benar. sebelumnya belum punya hobi gitu ya, mungkin bisa jadi ini. Latihan, nggak apa-apa dari kayak terbata-bata mungkin menulisnya apa sih kayak masih katakanlah kayak masih jelek, masih buruk kayak tulisanku, nggak apa-apa itu nggak apa-apa, yang jelas pokoknya tetap progres aja ke depannya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Ya, Kak, benar. mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Dan langsung saja Kak Paul memberikan closing statement-nya nih untuk teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan Kak Paul. Closing statement ya mungkin kalau menurut saya adalah menulis artikel itu adalah wujud kontribusi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya udah sih itu. Terima kasih. Kesan-pesan mungkin Kak, ada kesan-pesan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Silakan Kak. Pesan saya mungkin ya untuk teman-teman yang merasa tulisannya kurang bagus atau baru memulai terus males, ya nggak apa-apa, istirahat dulu kemudian coba lagi gitu ya. Karena emang sesuatu itu untuk dicintai harus dengan kebiasaan gitu. Jadi ya belajar aja sedikit demi sedikit gitu. Kalau udah tahu esensinya, biasanya kita akan suka terhadap menulis. Dan efek dari menulis itu emang besar banget. Seperti kata saya tadi bahwa satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala, tapi kalau satu artikel itu dapat menembus jutaan kepala. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fauzi atas pesan-pesannya dan motivasinya ya untuk hari ini. Oke, teman-teman. Terima kasih yang telah tetap stay di sini ya. 90 orang di sini, nggak apa-apa. Berhubung kita sudah di penghujung acara, mungkin kita foto-foto dulu aja deh ya. Ayo foto dulu aja dah, biar semua nggak pada keluar dulu. Oke. Bentar. Untuk dokumentasi udah siap? Oke, yuk dokumentasi. Tolong nyalain kamera kalian semua. Yuk buruan yuk guys. Nanti setelah kita foto kita juga jargon. Kamu tahu gak jargonnya? Tahu, tapi udah lupa.
Itu kalau misalnya aku bilang apa? Level up your skill in writing article, kalian nanti bilangnya let's writing be productive kayak gitu. Terus kalau misalnya aku bilang IAS Indo IAS, link go gitu aja. Tapi sekarang kita foto dulu aja ya. Teman-teman sudah nyala belum nih semuanya? Syaukina Firdausa. Ayo, mana nih Kak Syaikuna, silahkan dinyalain. Ayo bisa macak-macak dulu. Macak bahasa Jawa. Bisa rapiin rambutnya atau yang baru ketiduran. Silahkan bangun dan bangun. Oke. Siap ya guys? Udah pada nyala belum? Oke. Langsung saja yuk kita gaya. Terserah kalian mau gaya apa. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya. Yang bibirnya kering silahkan dikasih apa terserah. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut, kita jargon ya teman-teman, biar afdol gitu. Karena kita big family ya, kayak gitu. Halo, ini wajahnya pada kelihatan. Minta tolong, siapa ya? Mbak Sanya atau siapa nih? Untuk merekam, pakai HP atau apa gitu. Iya, aku baru akan mengobatinya. Oh my God. Oke, mikrofon. Tapi rame banget ya. Oke, video HP-nya sudah siap. Tolong direkam ya teman-teman, karena saya nggak bisa merekam. Oke. Oke, kita mulai ya. Dan 1, 2, 3. Level up your skill in writing article. Let's be productive. Oke, mana nih? Satu lagi ya. Level up your skill in writing article. Let's writing productive. Ya, satu aja nggak apa-apa dah. Iya. Think globally. Act globally. Terima kasih teman-teman, bisa menonaktifkan atau kameranya lagi. Terima kasih ya antusiasmenya. Terima kasih teman-teman yang sudah sampai akhir sesi. Oke, terus kepada seluruh panitia juga aku mengucapkan terima kasih, kepada Kak Pau juga aku mengucapkan terima kasih banyak sekali ya. Teman-teman, kalian sudah diundang acara, kalau aku sengaja maupun tidak sengaja. Terus jangan lupa untuk tetap semangat membuat artikelnya. Terus nanti kirim juga artikel di tim publik ya, jangan lupa. Oke, ramein LC kalian gitu. Oke, mungkin itu saja dari aku. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, see you guys. Oke. Oke, silahkan bisa live. Bukan aku musir ya guys. Oke, sama-sama Aulia. Yuhu, makasih sama-sama. Oke, Kak Arini. Ye. Sama-sama, Kak Yehizekiel. Apa bacanya? Oke, Kak Nindi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap be productive.